Halo, perkenalkan nama saya James Marbungaran Hutasoid. Saya dari Fakultas Fisip, jurusan Bahasa Inggris, bidang minat penerjemah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kelas kata materi kedua sebagai tugas pertama. Di bidang mata kuliah, Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi 06. Ya, kita masuk ke dalam kelas kata. Jenis kata dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama verba, kedua adjektiva, yang ketiga adverbia, yang keempat nomina, yang kelima pronomina, dan yang terakhir keenam ada kata tugas. Yang pertama verba, menyatakan perbuatan, proses, dan keadaan. Contoh, adik mandi menyatakan perbuatan, air membeku menyatakan proses, kami suka masakan itu menyatakan keadaan. Untuk lebih lengkapnya verba ada di bagian sebelah kanan. Yang kedua ada adjektiva atau kata sifat. Secara umum, adjektiva adalah kata yang menyatakan sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Dalam sebuah kalimat, adjektiva berfungsi sebagai penjelas subjek, predikat, dan objek. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding, lebih, kurang, dan paling. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat, seperti sangat, amat, benar, dan sekali. Yang ketiga, umumnya dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Berikutnya ada adverbia, atau kata keterangan adalah kata yang menerangkan predikat suatu kalimat. Jenis adverbia dalam bahasa Indonesia ada 6. Yang pertama, adverbial kuantitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan jumlah, misalnya banyak, sedikit, cukup, dan kira-kira. Yang kedua, ada adverbial limitatif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan pembatasan, misalnya hanya, saja, dan sekedar. Ketiga, ada adverbial frekuentif, menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat keseringan terjadinya sesuatu, misalnya selalu, sering, jarang, dan kadang-kadang. Keempat, ada adverbial kewaktuan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan waktunya, waktu terjadinya suatu peristiwa, misalnya baru dan segera. Yang kelima, ada adverbial kontrastif, menggambarkan pertentangan makna atau hal yang dinyatakan sebelumnya, misalnya bahkan, malahan, dan justru. Yang keenam, ada adverbial keniscayaan, menggambarkan makna yang berhubungan dengan kepastian terjadinya sesuatu peristiwa, misalnya pasti dan tentu. Yang keempat, kita masuk ke dalam nomina. Nomina adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya rumah, batu, dan sebagainya. Yang berikutnya itu ada kata benda abstrak, yaitu nama benda-benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pronomina. Kata ganti pronominal adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada nominal lain dalam struktur kalimat. Ada 3 macam pronominal dalam bahasa Indonesia. Pertama, pronominal persona, pronominal penunjuk, dan yang ketiga pronominal penanya. Untuk lebih lengkap tentang pronominal persona, ada bagian pada sebelah kanan. Terakhir kita masuk ke dalam kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam tata bahasa formal yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Maksudnya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Berdasarkan perannya, dalam frasa atau kalimat kata tugas diklasifikasikan menjadi yang pertama, preposisi. Dibagi menjadi monomorfemis dan polimorfemis. Ada konjugator, koordinatif, subordinatif, korelatif, antar kalimat, antar paragraf. Yang ketiga, ada interjeksi. Yang keempat, ada artikulasi, contohnya sang, sri, hang, dang, para, si. Yang terakhir ada partikel penegasan, lah, kah, tah, pun. Demikian tugas pertama pada mata kuliah Bahasa Indonesia, Tata Bahasa dan Komposisi 06 yang saya ambil dari materi kedua kelas kata. Terima kasih telah menyimak. Salam dari saya, James Marbungaran Hutasoid.